Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan ini saya akan berbagi tutorial atau cara mengaktifkan Remote Desktop Protocol atau RDP yang ada pada Windows 10. Nah, untuk pengertian remote server itu sudah dijelaskan pada video sebelumnya. RDP atau Remote Desktop Protocol ini merupakan aplikasi bawaan yang ada pada Microsoft Windows. Jadi kita tidak perlu menginstalnya terlebih dahulu. Nah, sebelum mengaktifkan, di sini pada gambar ini ada dua buah komputer. Di sini komputer yang akan melakukan remote itu bisa kita katakan adalah klien, RDP klien. Kemudian komputer yang di remote itu bisa disebut dengan komputer server. Untuk IP, di sini IP-nya menggunakan ini, bisa disesuaikan dengan IP pada jaringan teman-teman semua. Nah, untuk komputer Windows yang akan di remote ini, saya menggunakan mesin virtual. Ini diinstal pada mesin virtual pada aplikasi VirtualBox. Untuk settingan jaringannya, ini jaringannya menggunakan adaptor bridge, kemudian diarahkan ke sumber internet. Di sini menggunakan LAN. Nah, jika teman-teman menggunakan jaringan hotspot WiFi ya, itu bisa dipilih wireless network adapter. Di sini kita pastikan kembali IP untuk komputer klien dan server ini. Nah, IP-nya didapat secara DHCP yaitu 192.168.0.114. Ini sudah sesuai. Kemudian untuk komputer kliennya itu Windows yang realnya, kita akan cek IP-nya. Ini IP-nya 192.168.0.102. Jadi sudah sesuai. Adapun tahap-tahapannya, sini saya buat list. Untuk komputer yang akan di remote itu kita pastikan Windows firewall-nya dalam keadaan off. Kita masuk ke Windows 10 yang ada pada mesin virtual. Kita akan off-kan terlebih dahulu Windows Defender. Di pencarian itu kita bisa ketik firewall. Kita pilih Windows Defender Firewall, kemudian turun Windows Defender Firewall on or off. Sini untuk jaringan private network dan public itu kita pilih turn off. Untuk OK. Sini udah selesai, kita kasih tanda. Kemudian kita aktifkan atau enablekan remote desktop setting. Di pencarian bisa kita ketik remote desktop setting. Untuk mengaktifkannya kita bisa menggeser. Ini sekarang posisinya off, kita arahkan ke on. Klik konfirmasi. Ini sudah posisi on. Atau teman-teman bisa juga menggunakan cara yang kedua untuk mengaktifkannya dengan mengetikkan view advanced system setting. Ini kita pilih tab remote. Di sini posisinya tadi sudah di on kan, sehingga sudah berubah ke allow remote connection. Jadi kita sudah mengizinkan komputer ini untuk di remote.
Oke, di sini kita langkah yang kedua sudah selesai. Kita masuk yang ketiga, yaitu membuat password untuk user. Caranya kita masuk ke Windows Explorer dan Windows E, kemudian pada disk PC klik kanan, pilih Manage, dan klik Local User and Group, kemudian User, kita pilih user yang akan dibuat password. Di sini user D, kemudian set password, proses. Nah, jika sebelumnya di komputer teman-teman semua sudah ada passwordnya, jadi tahap yang ketiga ini bisa di skip aja. Kalau belum, bisa kita tambahkan passwordnya yang mudah aja. Oke, untuk yang ketiga udah selesai. Sekarang kita pindah ke posisi klien, yaitu yang pertama menjalankan aplikasi RDC atau Remote Desktop Connection. Di pencarian kita bisa ketik Remote Desktop Connection. Ini kita klik Remote Desktop Connection, kemudian kita akan input IP dari komputer yang akan kita remote tadi. Ini IP-nya 192.168.0.114. Kemudian kita klik connect. Sini kita input passwordnya tadi, input OK. Sini kita tekan atau pilih yes. Nah, kita sudah berhasil melakukan remote terhadap komputer dengan IP 192.168.0.114. Jadi di sini kita bisa melakukan pekerjaan ya, seolah-olah kita berada di komputer fisiknya tersebut. Kita bisa browsing sekaligus mematikan komputer ini dari jarak jauh. Nah, untuk mendiskonekkan atau menutup kita bisa pilih close. Oke, untuk kita ketahui bahwasanya ketika komputer server, katakanlah tadi komputer server itu di remote, itu posisinya dalam keadaan check out atau keluar seperti ini. Kita coba login lagi. Oke, remote desktop ini bisa kita lakukan ketika kita berada di luar, di rumah. Jika kita ingin memerlukan akses apakah di kantor, itu bisa kita melakukan remote. Tapi kalau kita menggunakan remote dari luar, tentu kita harus menggunakan IP public. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.